Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai moral, hukum, dan penalaran estetika. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama, Ria Agustinan, BM 210003, yang kedua Setiati Dharma Pratama, MBM 210006, yang ketiga Dwi Puji Astuti, NPM 210012, dan yang terakhir Ivan Azhar Hafiz, NPM 210041. Pembahasan yang pertama yaitu tentang value judgment. Value judgment dibagi menjadi dua, yaitu moral value judgment dan non-moral value judgment. Moral value judgment berhubungan dengan pertimbangan tentang benar atau salah berdasarkan prinsip etika, keadilan, dan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain. Sedangkan non-moral value judgment mencakup pertimbangan yang tidak langsung berhubungan dengan moralitas seperti kepraktisan, efisiensi, atau manfaat pribadi. Next. Terdapat dua prinsip dari penalaran moral. Prinsip pertama yaitu jika kasus-kasus terpilih tidak berbeda dalam hal relevan apapun, maka kasus-kasus tersebut harus diperlakukan dengan cara yang sama. Dan jika kasus-kasus terpisah diperlakukan dengan cara yang sama, maka kasus tersebut tidak boleh berbeda dalam hal relevan apapun. Kemudian, prinsip penalaran moral yang kedua, jika seseorang tampaknya melanggar prinsip konsistensi, maka beban pembuktian ada pada orang tersebut untuk menunjukkan bahwa ia sebenarnya tidak melanggar prinsip tersebut. Kemudian, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai perspektif utama dalam penalaran moral. Oke, yang pertama ada konsekuensialisme atau konsekuensialisme yang merupakan pandangan bahwa konsekuensi dari suatu keputusan, perbuatan, atau kebijakan menentukan nilai moralnya. Jika suatu tindakan menghasilkan konsekuensi yang baik daripada alternatifnya, maka itu adalah tindakan yang lebih baik secara moral. Jadi terdapat 3 versi dari perspektif ini. Yang pertama ada utilitarianisme, yang menyatakan bahwa jika suatu tindakan akan menghasilkan lebih banyak kebahagiaan daripada alternatifnya, maka tindakan itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dan jika tindakan itu akan menghasilkan lebih sedikit kebahagiaan, maka tindakan itu adalah salah satu untuk dilakukan demi alternatif yang akan menghasilkan lebih banyak kebahagiaan. Utilitarianisme ini mempertimbangkan konsekuensi dari berbagai alternatif, pro dan kontra, dan kemudian memilih alternatif yang memaksimalkan kebahagiaan. Atau utilitarianisme ini adalah jalan tengah di mana kebahagiaan diri sendiri dan kebahagiaan orang lain diperlakukan sama pentingnya. Kemudian yang kedua ada egoisme etis, yang merupakan gagasan berupa jika suatu tindakan menghasilkan lebih banyak kebahagiaan bagi diri sendiri dibandingkan alternatif lainnya, maka itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dan jika itu menghasilkan lebih sedikit kebahagiaan untuk diri sendiri daripada alternatifnya, itu salah untuk dilakukan. Setiap teori egoisme etis yang dipikirkan dengan matang tidak menganjurkan bertindak murni egois, karena perilaku egois tidak mungkin menghasilkan kebahagiaan paling banyak untuk diri sendiri dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian yang ketiga ada altruisme etis, yang meremehkan kebahagiaan sendiri sebagai sesuatu yang kurang berharga daripada kebahagiaan orang lain. Next. Baik, yang kedua ada duty teori atau teori kewajiban atau deontologi. Kan ini mengakui bahwa hidup kita penuh dengan keharusan berdasarkan situasi dan tujuan kita sendiri. Menurut pendapatkan, suatu atau satu-satunya niat yang benar-benar terpuji secara moral adalah niat yang dengannya Anda melakukan sesuatu hanya karena ini merupakan kewajiban moral saja. Jika utilitarianisme ini membenarkan
jika pinjaman uang tanpa niat untuk membayarnya kembali, dengan asumsi bahwa melakukan hal itu akan menghasilkan lebih banyak kebahagiaan daripada yang akan dihasilkan dengan tidak melakukannya. Namun, teori ini berbanding terbalik dengan teori utilitarianisme. Jadi, kan ini tidak membenarkan hal itu. Kan juga mencatat bahwa jika Anda meminjam uang teman Anda tanpa niat untuk membayarnya kembali. Yang ketiga, selanjutnya, yang ketiga ada moral relativism atau relativisme moral, merupakan gagasan bahwa apa yang benar dan salah bergantung pada dan ditentukan oleh kelompok atau budaya seseorang. Kesalahan yang kadang terjadi dalam penalaran moral adalah mencampur adukan dua klaim. Ada contohnya. Yang pertama, apa yang dianggap benar dan salah mungkin berbeda dari satu kelompok ke kelompok lainnya, masyarakat ke masyarakat, atau budaya ke budaya. Kemudian yang kedua, apa yang benar dan salah mungkin berbeda dari satu kelompok ke kelompok lain, satu masyarakat ke masyarakat lain, atau satu budaya ke budaya lain. Jadi dari kedua klaim tersebut dapat terlihat berbeda. Yang pertama, klaim itu tidak dapat disangkal, kemudian klaim yang kedua itu kontroversial atau bermasalah. Kemudian subjektivisme moral merupakan gagasan bahwa apa yang benar dan salah hanyalah masalah pendapat subjektif, bahwa berpikir tentang sesuatu yang benar atau salah menjadikannya benar atau salah bagi individu tersebut. Next. Yang keempat ada religious relativism atau relativisme agama, yang merupakan kepercayaan bahwa apa yang benar dan salah adalah apapun yang dianggap oleh budaya agama atau masyarakat seseorang. Menurut hal ini, jika Anda menganut agama pertama, maka Anda harus mengatakan bahwa mereka yang menyembah Tuhan lain atau melakukan sesuatu yang berdosa, karena itulah pandangan agama Anda. Namun, sebagai penganut hal ini, Anda juga harus mengatakan bahwa mereka yang menyembah Tuhan lain tidak melakukan sesuatu yang berdosa. Next. Kemudian yang kelima ada religious absolutism atau absolutisme agama. Salah satu jalan keluar dari kesulitan ini adalah dengan menganut absolutisme agama, yang menyatakan bahwa prinsip moral yang benar adalah prinsip yang diterima oleh agama yang benar. Masalahnya, tentu saja adalah bahwa pendapat berbeda-beda tentang apa agama yang benar itu, dan tambah yang satu lebih benar atau lebih mungkin benar dari yang lain. Next. Kemudian yang keenam ada virtue etik atau etika keutamaan, yaitu perspektif ini bisa disebut sebagai etika perilaku, namun pendekatan lain yang dominan dalam pemikiran pada pendekatan ini yang dikenal sebagai etika kebajikan, tidak berfokus pada apa yang harus dilakukan, tetapi pada bagaimana menjadi. Sebagai contoh, seseorang tidak perlu mencari lebih jauh dari sumpah pramuka. Seorang sumpah atau seorang pramuka ini tidak bersumpah untuk melakukan atau menahan diri dari melakukan tindakan tertentu. Sebaliknya, ia bersumpah untuk menjadi orang tertentu. Ia bersumpah untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, setia, suka menolong, ramah, sopan, baik hati, pemberani, dan sebagainya. Aristoteles mengungkapkan bahwa kebajikan sebagai sifat seperti kebijaksanaan, keadilan, atau keberanian yang kita peroleh ketika kita menggunakan kapasitas nalar kita untuk mengendalikan dorongan dan keinginan kita. Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya pertimbangan moral. Diskusi moral melibatkan penalaran kritis yang mempertimbangkan perspektif seperti utilitarisme, tugas, hak, atau kebajikan. Dalam praktiknya, penalaran moral sering dipengaruhi kebahagiaan, rasa tugas, dan nilai-nilai sosok berbudi luhur. Untuk memahami isu moral, penting memperjelas perspektif yang digunakan. Seperti pada kasus hukum,
mati, atau pelaporan kecurangan. Etika kebajikan menurut Aristoteles berfokus pada jalan tengah antara dua ekstrim dan membangun kebajikan melalui kebiasaan dan pengendalian diri. Orang berbudi luhur bertindak tepat sesuai waktu, orang, dan alasan yang benar. Selanjutnya, alasan hukum. Pembenaran hukum melibatkan penerapan prinsip-prinsip moral pada kasus tertentu dan sering didasarkan pada 4 perspektif utama. Pertama, moralitas hukum. Membenarkan hukum yang melarang tindakan tidak bermoral, seperti pembunuhan atau penyerangan dengan menganggap imoralitas sebagai alasan cukup untuk melarang tindakan tersebut. Kemudian yang kedua, atas asas bahaya, yang dikaitkan dengan John Stuart Mill menyatakan bahwa suatu tindakan hanya boleh dilarang jika menyebabkan bahaya bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, paternalisme hukum, membenarkan hukum yang melindungi individu dari tindakan yang merugikan dirinya sendiri, seperti kewajiban mengenakan sabuk pengaman atau helm. Kemudian yang terakhir, perspektif pelanggaran, membenarkan hukum jika suatu tindakan menimbulkan pelanggaran besar terhadap orang lain, seperti larangan pembakaran bendera. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Eki. Selanjutnya, penalaran estetika. Seperti halnya pemikiran moral dan hukum, pemikiran estetika bergantung pada kerangka konseptual yang memadukan fakta dan nilai. Selanjutnya, ada 8 prinsip estetika. 1. Objek memiliki nilai estetika jika objek tersebut bermakna atau mengajarkan kita kebenaran. Yang kedua, objek memiliki nilai estetika jika memiliki kapasitas untuk menyampaikan nilai atau kepercayaan yang menjadi inti budaya atau tradisi tempat asalnya atau yang penting bagi seniman yang membuatnya. Yang ketiga, objek memiliki nilai estetika jika memiliki kapasitas untuk membantu mewujudkan perubahan sosial atau politik. Yang keempat, objek memiliki nilai estetika jika memiliki kemampuan untuk menghasilkan kesenangan bagi mereka yang mengalaminya atau menghargainya. Yang kelima, objek memiliki nilai estetika jika memiliki kapasitas untuk menghasilkan emosi tertentu yang kita hargai, setidaknya ketika emosi tersebut ditimbulkan oleh seni dan bukan kehidupan. Yang keenam, objek memiliki nilai estetika jika memiliki kapasitas untuk menghasilkan pengalaman non-emosional yang khusus seperti perasaan otonomi atau keinginan untuk menangguhkan ketidakpercayaan. Yang ketujuh, objek memiliki nilai estetika jika memiliki sifat estetika khusus atau memperhatikan bentuk estetika khusus. Terkadang sifat estetika ini disebut keindahan dan terkadang diberi nama lain. Yang kedelapan, ada argumen yang beralasan yang dapat menyimpulkan bahwa objek memiliki nilai estetika atau tidak bernilai. Selanjutnya,
Menggunakan prinsip estetika untuk menilai nilai estetika. Prinsip estetika digunakan untuk menilai nilai estetika suatu karya seni, tetapi penerapannya bergantung pada hubungan antar prinsip-prinsip tersebut. Beberapa prinsip kompatibel dan dapat digunakan bersama. Contohnya, Aristoteles dalam Poetis menggunakan prinsip yang menilai seni berdasarkan kemampuannya menyampaikan kebenaran umum tentang kondisi manusia sekaligus menciptakan katarsis emosi bagi penontonnya. Selanjutnya, mengevaluasi kritik estetika, relevansi dan kebenaran. Prinsip seni menentukan relevansi alasan. Misalnya, jika nilai estetika dipahami sebagai respon subjektif prinsip 4-6, seseorang akan menghargai Guernica karena kekuatannya. Kekuatannya menimbul rasa ngeri akan perang, bukan karena eksplorasi konsep spasialnya. Alasan yang tidak sesuai dengan karya tidak membantu apresiasi. Contohnya, mengklaim bahwa figur dalam Guernica tampak seperti ikan yang mengambang di air, bertentangan dengan fakta bahwa figur tersebut diliputi api dan kesedihan. Selanjutnya, mengapa berpikir secara estetik? Prinsip estetika adalah pedoman umum yang digunakan untuk memahami nilai estetika dalam seni, baik sebagai definisi atau generalisasi. Misalnya, seperti definisi segitiga yang membantu kita mengenali bentuknya. Prinsip estetika membantu mendefinisikan nilai estetika karya berdasarkan karakteristik tertentu. Namun, karena seni terus berkembang dengan inovasi baru, kosakata estetika seringkali harus diperluas untuk menjalankan karya yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan istilah yang sudah dikenal. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.